Salam, bersyukur buat anugerah Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan atau kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu judul, yaitu Yesus Juru Selamat Dunia. Judul renungan pada hari ini yaitu Yesus Juru Selamat Dunia. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa seorang juru selamat adalah dia menyelamatkan orang lain. Pada hari-hari ini kita melihat di dalam dunia yang dikatakan orang juru selamat atau yang dikatakan orang yang menyelamatkan diri orang lain. Ketika seorang sakit dan membawa dia ke dokter atau ke rumah sakit, dan dokter itu menyelamatkan dia, menyelamatkan nyawanya, dia dikatakan bahwa dia adalah orang juru selamat. Tapi namun pada hari ini kita akan belajar dengan juru selamat dunia yang berbeda, yang lebih daripada dokter, lebih daripada juru selamat yang ada di dunia ini, saudara. Nah, mari kita melihat satu firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Saya akan membaca untuk kita semua. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini sangat jelas bahwa bagaimana ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kita berbicara tentang Kejadian pasal 3 ini adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak berdaya. Manusia telah rusak total. Manusia yang dulunya diciptakan dengan tubuh kemuliaan, ketika menjatuh dalam dosa, tubuh kemuliaan itu rusak dan tidak bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Oleh karena itu, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia sadar bahwa dirinya adalah orang yang tidak layak di hadapan Allah. Nah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka langsung menyadari bahwa mereka adalah orang yang berdosa, orang yang hina, orang yang tidak layak, karena mereka apa? Rusak total. Nah, oleh karena itu mereka bersembunyi dari Allah. Dan di ayat yang ke-9 ini mengatakan bahwa Allah mencari manusia. Artinya bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak punya kemampuan untuk mencari Allah. Manusia tidak punya hikmat, kekuatan untuk mencari Allah, karena manusia adalah orang yang lemah. Ketika sudah dalam dosa, manusia menjadi lemah, manusia menjadi rusak. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Karena apa? Allah adalah kemuliaan, dan tubuh kemuliaan manusia telah rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, saudara-saudara, tetapi ini menggambarkan bahwa Yesus akan datang untuk mencari manusia dan menyelamatkan manusia. Nah, oleh karena itu kita bisa katakan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat mencari Allah. Artinya bahwa manusia tidak bisa dapat mencapai Allah, karena Allah itu pusat tertinggi, manusia di bawah. Jadi hubungan Allah dengan manusia terputus. Nah, saudara-saudara, yang menjadi penyambung atau menjadi pendamaian bagi manusia dengan Allah yaitu Yesus Kristus. Dia harus rela datang meninggalkan kemuliaannya, rela datang kepada mencari manusia di dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Yang pertama, mengapa Allah datang untuk mencari manusia? Yang pertama yaitu karena Allah mengasihi manusia. Saudara, Allah sangat mengasihi manusia. Kenapa Allah mengasihi manusia? Karena Allah yang menciptakan manusia. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28, itu mengatakan bahwa kita menjadikan manusia
seperti rupa kita. Artinya bahwa ketika Allah menciptakan manusia, mereka sudah merancangkan bahwa manusia harus hidup serupa dengan Allah. Nah, oleh karena itu, ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah itu terputus seperti tali yang diputuskan. Nah, ketika Yesus datang untuk mencari manusia dan menyelamatkan manusia atau mendamaikan manusia dengan Allah. Oleh karena itu, saudara, ketika kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia, itu benar bahwa Yesus datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang yang menolak Yesus sebagai juru selamat. Banyak orang yang mencari juru selamat dengan kekuatan diri mereka sendiri. Saudara, saya mengatakan bahwa ketika saudara mencari juru selamat dengan kekuatan diri sendiri, itu adalah usaha yang sia-sia. Saudara, perbuatan baik tidak menyelamatkan manusia. Perbuatan baik tidak menyelamatkan seseorang atau tidak membawa seseorang menuju kerajaan surga. Karena kita tahu bahwa surga itu tempat kemuliaan dan manusia yang rusak tidak dapat untuk mencapainya. Oleh karena itu, mari saudara percayalah pada Yesus sebagai juru selamat dunia. Jangan kita percaya bahwa perbuatan baik akan menyelamatkan kita atau perbuatan baik akan membawa kita ke surga. Tapi saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan atau Yesus Kristus datang ke dalam dunia, itu mewujud nyatakan atau berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dia harus rela mati di atas kayu salib selama 3 hari 3 malam, saudara. Tapi dia pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu membuktikan bahwa kita telah menang, atau orang-orang percaya kepada Yesus telah menang daripada maut. Oleh karena itu, Yesus datang untuk menghapus dosa kita atau menebus kita atau memperdamaikan kita dengan Allah. Yang dulunya hubungan kita dengan Allah terputus, Yesus datang menjadi pendamai bagi kita. Saudara-saudara, ingat bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Di dalam dunia ini hanya satu jalan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang sehebat apapun itu, ketika ia tidak percaya Yesus, keselamatannya hilang. Ketika ia tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, ia tidak memiliki keselamatan yang kekal, atau ia tidak memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini banyak sekali orang pintar dan banyak sekali hal yang menentang bahwa Yesus bukan juru selamat. Kita harus berhati-hati bahwa banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang hari-hari ini mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat, tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar bersama-sama. Kita bersyukur bahwa mempunyai Allah yang mengasihi kita. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Hari-hari ini banyak orang yang percaya bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah meninggalkan manusia begitu saja. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah mengasihi manusia. Allah sangat mengasihi manusia, bahkan Dia rela datang untuk menyelamatkan manusia.